Pemirsa, Tahun Baru Imlek 2577 tahun 2026 jatuh pada tanggal 17 Februari yang dirayakan oleh umat Tionghoa di seluruh belahan dunia. Khusus di Bali, perayaan Imlek lumrah disebut sebagai galungan Cina bagi masyarakat Bali. Hal ini tidak terlepas dari keterikatan budaya Tiongkok Bali yang telah terjalin ribuan tahun silam sebagai warisan sejarah yang masih hidup selaras di Pulau Dewata. Hal ini juga dibuktikan dengan peninggalan dan tradisi Tiongkok yang bisa ditemukan dalam ritus masyarakat Bali masa kini. Bagi masyarakat Bali, Imlek atau Hari Raya Besar Tahun Baru Imlek umat Tionghoa juga disebut sebagai galungan Cina. Hal ini diperkuat dengan adanya cerita rakyat, tradisi budaya, benda-benda Tiongkok. Salah satu yang lumrah dikenal oleh masyarakat Bali, yakni mengenai cerita percintaan antara Raja Jayapangus dengan Kang Chingwei pada masa Bali kuno. Ritus tersebut dapat dimaknai sebagai simbol sikap inklusif masyarakat Bali masa kini dalam menjunjung tinggi sikap toleransi puspa warna Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Sejak dikeluarkannya keputusan Presiden nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan dan adat istiadat Cina pada masa Presiden Abdul Rahman Wahid semakin mempertegas dan memberi ruang perayaan hari keagamaan bagi umat Tionghoa. Hal tersebut juga berdampak pada pertunjukan seni khas umat Tionghoa, yakni barongsai, yang kembali bangkit dan berkembang di tengah masyarakat Nusantara. Perayaan Imlek kembali hidup, galungan Cina kembali dirayakan. Sebagai bagian dari sejarah, budaya Tiongkok sampai saat ini masih hidup mewarnai dan menjadi bagian dari masyarakat Bali dengan seimbang, selaras, harmonis, serta saling melengkapi. Melihat dari perkembangan budaya, beberapa bukti warisan budaya Tiongkok yang masih dapat ditemukan di Bali, salah satunya seperti penggunaan uang kepeng atau jina bolong dalam pelaksanaan upacara sebagai pelengkap upacara umat Hindu Bali. Pada awalnya sekitar abad ke-6 Masehi, uang kepeng atau jina bolong baru masuk ke Bali melalui pedagang dari Tiongkok. Pada masa silam, pedagang Tiongkok menggunakan uang kepeng tersebut sebagai alat tukar yang syah dalam perkembangan jalur perdagangan. Om Swastiastu. Budaya Tiongkok masih hidup di Bali sebagai wujud alkulturasi tradisi leluhur Tiongkok dengan leluhur Bali yang telah terjadi ribuan tahun silam. Salah satunya yang masih hidup dan berkembang adalah perayaan Imlek, di mana pada perayaan ini dirayakan sebagai tahun baru dengan bagi-bagi angpau, dengan pertunjukan barongsai, makan bersama, dan sebagainya. Begitu juga di tempat-tempat suci seperti kelenteng, bahkan di rumah-rumah warga Tiongkok, melaksanakan penghormatan leluhur dengan sesajen buah, yang dominan itu adalah warna merah dan kuning, seperti apel dan jeruk, dilengkapi dupa, lilin, lampion, dan sebagainya. Nah, berakar dari alkulturasi tersebut tercermin dalam berbagai ritual, seni, kepercayaan masyarakat Bali. Salah satu keterikatan budaya Bali dengan Tiongkok adalah penggunaan dari jina bolong sebagai sarana upacara keagamaan. Apakah itu untuk sesari canang, untuk dasar tetandingan Banten, untuk dasar santun pemopok, untuk sekarure, dan sebagainya. Begitu juga cerita pernikahan Raja Bali, Sri Jayapangus dengan putri Tiongkok, Kang Chingwei. Itu diabadikan dalam bentuk barong landung yang menjadi sungsungan beberapa desa di Bali. Dan begitu juga pura-pura kuno di Bali seperti Pura Balingkang, Pura Batur, Pura Besakeh, dan pura-pura kuno lainnya. Kita melihat satu tempat pemujaan khusus namanya Kungcu atau Kungcu sebagai pemujaan dan penghormatan kepada putri Kang Chingwei, dan itu pun bisa kita temukan di beberapa pura-pura tersebut. Tak ketinggalan juga masakan Tiongkok seperti mie, lumpia, tauco, ada juga lontong dan soto. Itu pun juga sebagai bukti bahwa alkulturasi, toleransi budaya Bali dengan Tiongkok sampai saat ini tetap terpelihara, tetap hidup,
sampai seterusnya. Sekian, terima kasih. Om. Santi, 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 Om. Setelah mengakhiri tahun ular, tahun baru Imlek 2026 mengawali perjalanan tahun kuda api dalam penanggalan kalender Tiongkok. Siklus yang terjadi setiap 60 tahun sekali dalam kepercayaan tradisi Jepang, tahun kuda api juga disebut sebagai Hine Ema, yang dimaknai sebagai energi api ganda yang dipercaya berpengaruh pada perekonomian secara global. Filosofi tahun kuda api sebagai pertemuan elemen api tahunan dengan elemen api pada shio kuda diyakini dapat menciptakan pergerakan sangat cepat. Jika dilihat dari bidang usaha, tahun kuda api tersebut berkaitan erat dengan percepatan, volatiltas lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ini juga diyakini sebagai periode yang memiliki energi yang kuat, serta dapat memberikan peluang besar sekaligus tantangan emosional. Juliana, Bali TV.